Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita di sore menjelang malam hari ini. Saya percaya saat ini saudara, kita sudah mempersiapkan diri kita, mempersiapkan tempat yang terbaik untuk kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari saat ini kita akan segera memulaikan ibadah kita. Kita akan masuk dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelum itu, saya ajak kita semua kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Engkau masih berikan kepada kami Tuhan. Kami boleh datang mempersiapkan diri kami untuk kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu dengan membawa segala pujian kami, membawa segala penyembahan kami Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Jamah setiap hati kami, jamah setiap pikiran kami Tuhan. Biarlah hati dan pikiran ini hanya tertuju kepadamu dan kami boleh menyenangkan Engkau lewat nyanyian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan, Engkau yang tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami yakin percaya Engkau yang bertahta Tuhan di atas pujian dan penyembahan kami. Kami boleh merasakan hadirat-Mu ketika kami sungguh-sungguh datang menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami rindu merasakan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami. Haleluya Yesus. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, amin. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Saat ku menyembah, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Amin. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari saudara katakan, ku angkat hati, angkat suaramu. Ku pandang kekudusan-Mu.
saat ku sembah, ku puji. Oh, ku rasakan kehadiran, ku angkat hatiku. Oh, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah Tuhan, saat ku sembah, ku puji. Oh, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Oh, ku angkat hatiku. Haleluya. Kami mengangkat hati kami Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, hadirat-Mu Tuhan penuhi setiap kami. Oh, kami sembah Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, oh sembah, sujud, amin, di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Mari sekali lagi saudara katakan, Yesus ku sembah Kau. Yesus ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu. Amin. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk
untuk menyembah-Mu Tuhan, hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Kerinduan kami ialah untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari saudara, kita mau lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita mau angkat satu nyanyian. Tuhan masih bekerja di saat ini. Biarpun waktu mau menjelang petang hari, sebelum tiba waktu malam di mana tiada seorang dapat bekerja. Sekali lagi katakan, Tuhan masih bekerja. Tuhan masih bekerja di saat ini. Biarpun waktu menjelang petang hari, sebelum tiba waktu malam di mana tiada seorang dapat bekerja. Haleluya. Sama-sama katakan, hari rembang, hari rembang petang berjalan selama hari masih siang. Amin. Hari rembang petang berjalan selama hari masih siang. Haleluya. Gunakanlah waktu yang masih tersisa. Gunakanlah waktu yang masih tersisa. Jangan lalai dan menyia-nyiakannya. Bekerjalah supaya mendapatkan harta yang menjadi keselamatan. Haleluya. Mari sama-sama katakan saudara, hari rembang petang berjalan selama hari kasih siang. Hari rembang, hari rembang petang berjalan selama hari masih siang. Haleluya. Kaitkanlah setiap usaha kegiatan dengan pola yang sesuai rencana Tuhan. Dalam rangka pembangunan tubuhnya, yakni sidang mempelai yang sempurna. Hari rembang, hari rembang petang berjalan selama hari masih siang. Sekali lagi saudara katakan, hari rembang petang berjalan selama hari masih siang. Mari tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan menyembah Tuhan. Kita mau angkat satu nyanyian. Terima kasih Tuhan. Kemurahan-Mu besar dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Mengapa Kau untuk menjadi milik-Mu?
sertamu setiap hari. Haleluya Yesus. Mengapa kau memilihku untuk menjadi milikmu, sedangkan kau salahku. Bagaimana mungkinkah mengampuni semua dosaku dan menyelamatkan jiwa. Haleluya Yesus, terima kasih. Katakan Tuhan tolong. Tolongku hidup lurus mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagi-Mu. Hidupku sekarang hanya bagi-Mu. Berjalan serta-Mu setiap hari. Haleluya. Tuhan tolong. Tuhan tolong hidup lurus mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang, hidupku sekarang hanya bagi-Mu. Berjalan serta-Mu setiap hari. Mari sekali lagi saudara sambil mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan tolong. Haleluya. Oh, biar kami boleh hidup menuruti firman-Mu Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kami Yesus. Haleluya. Ku mau mentaati firman-Mu. Oh, hidupku sekarang, hidupku sekarang hanya bagi-Mu. Berjalan serta-Mu setiap hari. Berjalan serta-Mu, berjalan serta-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang baik di dalam ibadah pendalaman Alkitab ini. Kami boleh lagi mendengarkan firman-Mu, pengajaran firman Allah yang baik untuk mempersiapkan kami menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna, mempersiapkan kami menjadi gereja yang kudus dan yang diselamatkan. Kami percaya Tuhan, kedatangan-Mu yang kedua kali tidak lama lagi, dan kami sekarang masih diberi waktu. Kami memakai waktu yang baik untuk mendengarkan apa yang harus kami lakukan, yang harus kami buat. Terima kasih Tuhan.
Roh Kudus menolong kami semua. Tanpa Roh Kudus tidak ada gunanya kami. Kami tidak sanggup berbuat apa-apa tanpa Roh Kudus. Roh Kuduslah yang jadi penolong kami sekalian. Urapi kami, kuduskan kami dengan kuasa darah Yesus, sehingga kami layak berdiri, layak untuk melayani, layak untuk menyembah serta memberitakan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Berbahagia di dalam ibadah pendalaman Alkitab hari ini bersama istri saya sampaikan shalom untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita akan bersama membaca Wahyu pasal yang ke-7. Ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kemudian ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Ini terbagi dua bagian, ya. Bagi bangsa Israel dan juga bangsa-bangsa lain atau bangsa kafir di ayat 9 sampai ayat 17. Kita baca Wahyu pasal 7 ayat pertama. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu, 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda, 12.000 yang dimateraikan. Dan dari suku Ruben, 12.000. Dari suku Gad, 12.000. Dari suku Asyer, 12.000. Dari suku Naftali, 12.000. Dari suku Manasye, 12.000. Dari suku Simeon, 12.000. Dari suku Lewi, 12.000. Dari suku Isakar, 12.000. Dari suku Zebulon, 12.000. Dari suku Yusuf, 12.000. Dari suku Benyamin, 12.000. Nah, jadi ada total 144.000 orang. Semua dari suku keturunan Israel. Ya. Bagian kedua dari Wahyu 7 ayat 9 sampai 17 ini adalah semuanya dari bangsa-bangsa lain atau bangsa kafir. Kita baca lebih dahulu ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya.
Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Ya, Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. ya. Puji Tuhan. Jadi dua bagian ini dikatakan sesungguhnya pada ayat yang ke-9, ya, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak tidak dapat terhitung banyaknya. Ini terdiri dari segala suku bangsa, ya, segala suku bangsa, ya, dan kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta Allah, memakai jubah putih, memakan daun palem. Ini berbicara tentang bangsa-bangsa lain, bangsa kafir. Tapi di ayat 4 dikatakan, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeterikan itu 144.000 yang telah dimeterikan dari semua suku keturunan Israel. Wow. Ketika saya membaca ini, kita melihat kebaikan, kemurahan hati Tuhan, hati Sang Pencipta, hatinya Allah Bapa di sorga. Itu yang saya temukan dan saya mengangkat tanganku untuk berterima kasih, menyembah Allah yang dengan segala kemurahan kebaikannya yang kita bisa lihat dari pembacaan kitab Wahyu ini pasal 7 khususnya. Kasihnya kepada kita bangsa kafir, kasihnya kepada bangsa Israel, kasihnya kepada umat manusia. Itulah sebabnya di dalam Injil Yohanes pasal 3 itu Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia. Yohanes 3 ayat 16. Sehingga dikaruniakan anaknya, putranya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih. Tidak terduga, tidak terhitung akan dunia yang isinya manusia, golongan kafir dan golongan Israel. Semua mendapat bagian kasih-Nya. Saya mengagungkan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, Tuhan Allah, Bapa kita di sorga. Ya, kalau kita baca bangsa Israel itu, ya, jadi dengan menyadari ini, kita ini cuma mendapat kemurahan sebetulnya. Ya, bangsa kafir ini cuma anugerah. Jadi kalau kita tahu ini kemurahan, walaupun kita dipakai Tuhan sehebat apapun, ya, kita tidak perlu menjadi sombong karena kita hanya mendapatkan murah hati. Ini selalu mengingatkan saya, ya, untuk tidak sombong. Ya, karena semua hanya kemurahan Tuhan. Sungguh dari baca ini, Roma 9 kita baca. Ayat 23 sampai 26. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaan-Nya, Ya, atas benda-benda belas kasihan-Nya ya, yang telah dipersiapkan-Nya untuk kemuliaan, ya, yaitu kita kita, yang telah dipanggil-Nya ya, bukan hanya dari antara orang Yahudi, ya. tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Loh, terus, Seperti yang difirmankan-Nya juga dalam kitab Nabi Hosea, ya. yang bukan umatku akan kusebut umatku. Nah, ini kemurahan Tuhan. Ini yang saya bilang murah hatinya Tuhan. Betapa kasihnya, setianya. Bukan hanya kepada bangsa Israel, kita ini, ya, disebut bangsa lain, kemurahannya luar biasa. Ya, terus
dan yang bukan kekasih, kekasih. Kita ini dulu bukan apa-apa, penyembah berhala, bangsa tidak punya Allah. Ya, sampai ayat 26. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku. Di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Ya, kita ini disebut anak-anak Allah yang hidup. Ya, luar biasa Tuhan itu. Betapa besar kasih-Nya. Siapa kita ini? Bangsa yang tidak terhitung, yang harus binasa karena keturunan Adam yang tidak taat. Tapi karena Adam yang terakhir, Tuhan Yesus menggantikan kita yang harusnya binasa di kayu saliblah Dia melepaskan kita dari kebinasaan itu. Kita dipanggil untuk kemudian disebut umatnya Tuhan walaupun tadinya bukan umat. Ini membuat kita rasa malu. Ya, di dalam hati yang paling dalam kita harus mengatakan aku sebenarnya tidak layak. Lah memang bukan umat Tuhan, bangsa kafir, bangsa lain. Hanya oleh anugerah kemurahan. Makanya kita harus merasa tidak layak melayani. Walaupun kita dipakai luar biasa, misalnya ya bisa membangun gereja, menggembalkan jemaat ribuan banyaknya. Ya, bisa melakukan mujizat apa saja. Ini semua kemurahan, kemurahan. Kita harus merasa tidak layak. Karena disebut bukan umat. Ya, kemudian jadikan umat. Ya. Senang sekali baca ini ayat. Baca lagi Roma pasal 9 ini ayat 25. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, Ya, yang bukan umatku akan kusebut umatku. ya, ayat 26. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku. Ya, Di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. ya, kalau kita baca ayat 23 dan 24. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya Ya, yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, ya, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi. Nah, ini bukan dari orang Yahudi kita. Nggak ada hubungannya dengan darah daging Abraham, nggak ada. Terus Tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. bangsa-bangsa kafir, bangsa lain. Tapi kalau kita baca Wahyu 7, Allah tidak berurusan hanya dengan bangsa-bangsa lain, tapi juga bangsa Israel, umatnya ini. Ya, Roma 9 ayat yang ke-27 sampai 28. Dan Yesaya berseru tentang Israel. Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, Ya, namun hanya sisanya akan diselamatkan. nah ini kita bisa lihat perbedaannya antara segala suku bangsa kaum bahasa ini yang bukan umat Tuhan, tidak terhitung jumlahnya. Wahyu 7 mengatakan, tapi bangsa Israel 144.000. Ini sangat kecil dan terhitung. Dan saya mau katakan 144.000 orang Israel ini intinya Israel. Inti. Belum yang lainnya, inti. Nanti masih ada bangsa Israel akan masuk dalam kemurahan Tuhan. Tapi 144.000 yang dimenterikan ini inti Israel. Intinya mempelai wanita Tuhan. Ya. Sampai 28 dibaca. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Sempurna. Tuhan itu menepati janji. Tidak pernah Tuhan ingkar janji. Sisanya dari Israel sedikit sekali. Oleh karena itu, saudara, kita masuk
Jadi umat Tuhan itu cuma seperti carang yang dicangkok, dicacak, tempel saja. Dari tempatnya mereka dipotong, kita cuma nempel. Lah yang nempel ini oleh karena iman. Bukan karena apa-apa, karena iman. Jadi kalau cuma ditempel, akan mudah untuk dipotong. Kalau kita lepas dari iman. Ya, lepas dari kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Sebab tanpa iman kita tidak berkenan kepada Tuhan. Sedangkan bangsa Israel, ya itu dipotong karena tidak percaya, tidak beriman, dipotong. Kita diterima karena iman. Makanya pegang iman saudara, pegang firman kehidupan. Firman itu menimbulkan iman, jangan dilepaskan supaya kita yang dikatakan seperti bintang-bintang tidak gugur. Ya. Roma 9 ayat 30. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ya. Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Nah, kita ini cuma dibenarkan karena iman. Tanpa iman kita tidak ada apa-apa. Iman dari firman. Makanya kita harus seperti bintang-bintang, orang-orang beriman, anak-anak Tuhan yang terus memegang firman kehidupan, jangan dilepaskan. Filipi 2 ayat 15 sampai 16. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah, di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, terus? Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jadi kita bangsa kafir, hanya tercacak karena iman. Pertahankan iman. Dengan apa? Supaya kita bertahan firman kehidupan itu. Firman Allah. 66 kitab dari Alkitab kita. Itu firman Allah seluruhnya. Ketika kita membaca, kita mendengar, kita melakukan, iman kita timbul dan diteguhkan. Jangan lepaskan firman. Firman itu tidak mungkin gagal. Gunakan kesempatan yang ada. Ya, mendengar firman, pakai itu kesempatan. Efesus 5 ayat 16 mengatakan, pergunakan waktu yang ada. Hargai kemurahan Tuhan, hargai uluran tangan Tuhan. Dimana kalau setiap kali kita mendengar firman Allah, itu uluran tangan Tuhan terulur kepada kita. Sedangkan bangsa Israel, sepanjang hari kata Tuhan, aku mengulurkan tanganku kepada mereka yang keras kepala, tegar tengkuk. Ditolak dan diterima. Nah, kita jangan seperti bangsa Israel, ya. Kalau kita baca Wahyu 7 tadi, bukan main, tak terhitung jumlahnya. Duh. Bangsa Israel dikatakan tadi dalam Roma, sisanya dalam jumlah kecil yang diselamatkan. Itu betul, sisanya saja jumlah kecil. Karena bangsa Israel menolak untuk percaya, ya. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka salibkan Tuhan. Mereka usir. Nah, Roma 10 ayat 21. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Jadi bangsa Israel ini pembantah, tidak taat, disucikan bait Allah. Mereka membantah lagi. Apa wewenang engkau membuat ini? Sampai Tuhan berkata, rombak ini bait Allah. Aku akan membangunkan dalam tempo 3 hari. Tapi itu yang dimaksud 3 hari, kematian kebangkitannya tubuhnya.
Ini kita hanya beroleh kemurahan karena kematian kebangkitan Tuhan. Kita tidak menolak Yesus. Tidak menolak. Sedangkan Tuhan mengulurkan tangan pada bangsa Israel, nggak disambut. Kita yang sambut. Saya sambut Tuhan. Ya, terpujilah Tuhan. Betapa besar kasih tak terukur. Kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan. Ini membuat hati saya merasa tidak layak dan tidak pantas untuk lebih bersungguh-sungguh menjadi orang yang menghormati dan takut kepada Tuhan. Roma 11 ayat 11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Nah itu karena kesalahan mereka, selamat itu tiba kepada bangsa-bangsa lain yang seperti dikatakan dari Wahyu, berdiri di hadapan Anak Domba. Segala suku, bangsa, kaum bahasa yang tidak terhitung jumlahnya. Terus Supaya membuat mereka cemburu. ya, Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, ya, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, ya. terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Ayat 17 dan 18. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan, Ya, dan kamu sebagai tunas liar Ya. telah dicangkokkan di antaranya, ya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun Ya. yang penuh getah. ya. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Kita tidak bisa bermegah sombong. Ya, terus. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, Ya. melainkan akar itu yang menopang Iya. kamu. Ya. Ayat yang ke-25. Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, Ya. aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Ya. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ya, ini. Jadi bangsa-bangsa lain kita ini pun sekalipun tidak terhitung, Tuhan tahu nanti sampai berapa pas dia kembali ke Israel. Jadi bangsa Israel itu tidak ditinggalkan selamanya. Inilah yang saya katakan, betapa besar kasih kesetiaan Tuhan. Kasih dan kesetiaan. Kalau kita baca Roma 11 ayat 23, tolong dibaca. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali Ya, jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, ya, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. ya. Jadi sisa sedikit dicangkok. Kalau tidak tetap pada ketidakpercayaan. Makanya sisa sedikit itu. Kita ini bagian besar. Segala suku, bangsa, kaum bahasa, tidak terhitung banyaknya. Ya. Ada satu lagi yang mengharukan ketika saya baca tentang Allah itu. Tentang luar biasanya Allah yang disebut kasih itu. Nah, mesti timbulkan lebih banyak rasa hormat dan takut dan beribadah dengan benar dan baik dan hidup di dalam pengudusan. Jangan di dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan daging, mabuk, jumawa, cuma cari perkara di bawah. Kalau kita mengerti ini, luar biasa itu. Wahyu 7 ayat 1-3, tolong diulangi. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, Ya, dan mereka menahan keempat angin bumi, ya, supaya jangan ada angin bertiup di darat, Ya. atau di laut, atau di pohon-pohon. ya, Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, ya,
Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Ya. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon Ya. sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Ya, inilah kebaikan Tuhan. Bangsa yang kepadanya Tuhan ulurkan tangan berhari-hari, bertahun-tahun, tidak diterima. Bangsa yang keras kepala, tegar tengkok, tidak percaya, degil. Apa perintah itu keluar? Jangan dulu merusakkan bumi, laut. Perintah, jangan dulu merusakkan sebelum 144.000, yaitu 12 suku Israel, tiap suku 12.000 yang dimeterikan meterai Allah di dahi mereka dengan nama Allah, nama Bapaknya. Coba, jangan dulu ya, jangan dulu bertindak rusak. Aku meteraikan dulu mereka. Intinya, Israel inti ini. Hebat kasih Tuhan. Ya, anak kita seringkali kalau nakal, jahat, ya, ada orang. Loh, ini betul-betul ada. Karena anaknya berbuat yang tidak benar, jahat, merugikan, merusak mungkin nama orang tua. Ya. Dia putuskan hubungan dengan anaknya sendiri, anak kandung. Aku tidak mau lihat lagi kamu sampai kapanpun. Kita bisa melihat Allah kita yang kita sembah, Allah Bapa di sorga, Allah yang menciptakan langit dan bumi segala isinya dan menciptakan manusia. Ketika Adam berbuat dosa, melanggar perintah Tuhan, tidak tunggu lama-lama. Manusia, di mana engkau? Bukan Adam yang cari Allah dulu waktu jatuh dalam dosa, datang, Tuhan saya berbuat salah, ampuni saya makan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Bukan Adam lebih dahulu, Allah lebih dahulu datang. Hai manusia, di mana engkau? Adam mendengar itu dan di sini aku sembunyi, aku takut. Coba tadi saya katakan ada. Ini kejadian betul ada. Aku tidak mau lihat lagi wajahnya, aku tidak mengakui lagi, dan di atas segala apapun anak itu yang sudah berbuat tidak benar, tidak ada hubungan lagi. Wow, ini manusia, tapi Allah saya bukan manusia. Allah Bapa yang penuh kasih, rahmat, anugerah, yang memberikan matahari bagi orang yang benar, tapi juga bagi orang yang jahat. Dari baca Wahyu 7 ini kepada bangsa Israel ini, saya melihat kebaikan Allah yang tidak terhitungkan, tidak terduga dalamnya, tingginya, panjangnya, lebarnya kasih Allah. Luar biasa. Jangan dulu meteraikan. Bangsa Israel itu disebut bangsa yang murtad. Tadi saya bilang Adam. Ya. Dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk diberi pakaian dari kulit binatang. Karena waktu jatuh dalam dosa, Adam memakai cawat dari apa? Daun. Daun itu kalau lepas dari pohon 3 hari sudah mati daunnya, tidak hijau lagi, kuning, kering. Ya toh? Nah, karena dia lihat tidak baik ini daun-daun arah penutup ketelanjangan manusia, maka dia sembelih seekor domba.
Dan domba yang disembelih itu kemudian darahnya keluar untuk pengampunan Adam. Itu gambaran Kristus yang dikorbankan seperti domba yang tidak punya cacat celah. Diizinkan Bapa datang ke dunia. Ya, bagian kasih inilah kemudian dikenakan kepada manusia pertama. Tapi konsekuensi dosa keluar dari Eden. Namun tidak telanjang, ditutupi. Kasih Tuhan. Dia mengejar saya dan saudara dengan korban Yesus. Allah sendiri turun ke dunia menjadi manusia. Dia bilang sama kita hari-hari ini, di mana engkau manusia? Di mana engkau? Di mana engkau bersembunyi di dalam dosa? Di mana engkau bersembunyi di dalam kemewahan dunia yang akan dibinasakan? Dia tawarkan tangannya dan ulurkan. Bangsa Israel tolak, tapi kita terima tangan Tuhan. Itu pakaian kasih yang ditutupi kepada Adam dan Hawa. Keluar dari Taman Eden. Tidak ada orang bisa menikmati lagi pohon kehidupan kecuali ketika dia menerima Yesus Kristus dan menjaga cinta mula-mula ini. Dia akan menikmati buah pohon kehidupan di Taman Eden. Hanya lewat korban Kristus kita diterima seperti sarang yang dicangkok di tempat di mana bangsa Israel yang dipotong. Tapi kalau kita baca di ayat 3, jangan dulu merusakkan bumi, laut sebelum dimeteraikan. Aduh. Akan kembalikah aku sebagai seorang suami kepada istri yang sudah menyeleweng? Dah. Coba tadi saya bilang anak kalau berbuat salah, tidak diakui lagi orang tua, nggak ada lagi bagiannya, hapus semua, nggak ada warisan. Ya toh? Seorang suami kalau istrinya nyeleweng, aduh, tidak bisa saya kembali sama dia, tidak bisa. Siapa mau istri saya sudah cemar kok. Coba. Israel seperti istri yang cemar, berzina. Dengan banyak berhala, banyak suami. Tapi Tuhan kembali kepada bangsa, tidak dilupakan. Wahyu 7 itu adalah pemeteraian yang terjadi kepada bangsa Israel. 12 suku, 144.000 orang. Yeremia 2, ayat 2 dan 3. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah. Malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia? Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur, untuk menikmati buahnya. Baiknya Tuhan itu terus. Dan segala yang baik daripadanya. Nah, ayat 13.
Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Ya. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup. Tuhan bilang 2 kali meninggalkan aku, sumber air hidup. Terus? Untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, Ya. yakni kolam yang bocor, Ya. yang tidak dapat menahan air. Yeremia 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Firman-Nya, jika seseorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Ya. Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzina dengan banyak kekasih Ya. dan mau kembali kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Terus? Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah, di manakah engkau tidak pernah ditiduri? Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih, seperti seorang Arab di padang gurun. Terus? Engkau telah mencemarkan negeri dengan zinamu dan dengan kejahatanmu. Terus? Sebab itu dirus hujan tertahan dan hujan pada akhir musim tidak datang. Ya. Tetapi dahimu adalah dahi perempuan sundal. Ya. Engkau tidak mengenal malu. Bukankah baru saja engkau memanggil aku Bapakku? Engkaulah kawanku sejak kecil. Untuk selama-lamanyakah ia akan murka atau menaruh dendam untuk seterusnya? Nah, ini Tuhan tidak selamanya menaruh dendam. Dia digambarkan seperti istri yang bersundal, berzina dengan banyak suami. Yang di sini menurut gambarannya adalah banyak Baal, berhala bangsa Israel. Ya. Tapi Tuhan berkata di ayat 5 itu, untuk selama-lamanyakah ia akan murka, menaruh dendam. Ya, Tuhan itu luar biasa. Kalau dibaca perikop di bawah, Israel dan Yehuda diajak kembali kepada Tuhan. Itu sama dengan hari-hari ini, saudara. Sebagai bangsa kafir, sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, kalau kita sudah meninggalkan Tuhan, terlalu banyak berhala kita. Berhala dunia itu berzina, sama dengan bangsa Israel. Dia seperti istri yang berzina. Jadi kalau kita ini tidak setia kepada Tuhan, dan kita mencintai dunia dengan segala kekayaannya, kita juga dianggap berzina seperti bangsa Israel. Tapi Tuhan beri kemurahan sebelum semuanya rusak. Dahsyatnya gempa, goncangnya bumi ini, laut goncang bergelora. Tuhan memanggil kita yang sempat mendengarkan firman Tuhan, kembali kepada kasih mula-mula, kembali kepada kemurahan Allah, kembali seperti bangsa Israel dipanggil kembali. Yakobus 4 ayat 4. Mari kita baca. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, Ya. tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Kata tidak setia dalam terjemahan lain itu berzina. Jadi kalau kita mengasihi dunia, ya, dan apa yang ada di dalam dunia, isinya dunia, itulah keangkuhan hidup, ya, kekayaan dunia dan keinginan daging, keinginan mata. Itu sama berzina. Itu sama Israel yang sudah berzina dengan banyak Baal, berhala, kecintaan akan uang mamon. Sampai Tuhan sendiri dalam wujud manusia murka di dalam bait suci. Bait suci sudah jadi kotor. Tidak salah kalau saudara diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tidak salah kalau kita diberi kemakmuran. Ya, tapi bukan akhirnya kita mengarah ke situ.
beralih kepada suami yang lain ini berzina, tidak setia kepada Tuhan. Kalau kita cinta dunia, kita jadi musuhnya Allah. Ini bukan saya yang ngomong, Yakobus itu pasal 4 itu. Kalau kamu mencintai dunia, berzina, ya tidak setia. Tapi Tuhan itu murah hati. Ini yang saya baca ini dari Wahyu pasal 7 ini. Dua kelompok, Israel dan bangsa-bangsa kafir. Nah, diberi kesempatan yang sama. Walaupun bangsa Israel dalam jumlah 140 kecil, ya, tapi ini inti, masih ada Israel yang lain. Ini intinya 12 keturunan dari Yakub. Ya, tapi bangsa-bangsa lain juga nanti berdiri di hadapan anak domba, tidak terhitung jumlahnya. Waduh, lebih banyak lagi. Luas kesempatan kepada kita bangsa kafir. Yeremia 3 ayat 12. Pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara. Katakanlah, kembalilah hai Israel, perempuan murtad. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Murkaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Tidak akan murka untuk selama-lamanya. Oh, Tuhan itu tidak murka selamanya. Kalau manusia murka selamanya. Udah kamu bikin sakit hati saya loh, tidak mau saya lagi. Tidak mau hubungan, tidak angkat teleponmu, tidak mau lagi WhatsApp sama kamu, tidak ada hubungan, putus hubungan. Ini manusia. Ya, orang tua bilang sama anaknya, nah sudah, nggak ada hubungan, aku tidak akui anak lagi kamu, padahal darah daging sendiri. Hah? Ada manusia berkata sama temannya, aduh, tidak lagi saya teman, tidak perlu, tidak usah diangkat teleponnya, tidak usah diangkat, tidak usah dibalas apanya apa semua, tidak usah, musuh kita. Padahal mungkin temannya cuma memberi nasihat, pandangan, ya, teguran yang baik loh. Makanya lebih susah, ya, karena dibilang begini. Betapa sulitnya banyak orang itu takut karena bagaimana caranya menyenangkan manusia itu loh. Jangan takut untuk tidak menyenangkan manusia. Yang harus kita takut kalau kita tidak bisa menyenangkan Tuhan. Kalau ada teman kita keliru, salah, beritahu dari hati yang tulus. Hati yang benar. Nah kalau dia mau, kita dapat dia seorang kawan. Kalau dia tidak mau, ya dia jadi musuh kita karena dia memusuhi kita. Ya sudah, itu risiko. Tapi Tuhan katakan kepada bangsa Israel ini, aku tidak murka selamanya. Tidak murka. Padahal bangsa Israel itu seperti seorang istri yang tidak setia. Ayat 20 itu. Yeremia 3. Baca dengan tegas. Tetapi sesungguhnya seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya. Ya. Demikianlah kamu tidak setia terhadap aku, Ya. hai kaum Israel. Iya. Tidak setia. Bangsa Israel itu seperti seorang istri yang tidak setia. Makanya Tuhan bilang, akan kembali ke aku kepada istri yang sudah menyeleweng. Manusia itu tidak mau. Sekali murka terus. Dan itu murka dibawa ke dalam lautan api. Saya itu jangan akar pahit. Jangan benci. Jangan putus hubungan. Korban pendamaian itu masih ada. Nanti pada saat Wahyu 13 jalan, korban pendamaian berhenti. Darah Kristus sudah tidak bermanfaat. Sekarang ini ada darah pendamaian. Menjadikan kita hamba-hamba pendamaian. Memberitakan pendamaian. Kok musuh? Rasul Paul berkata kepada Galatia,
Kalau aku berbicara kebenaran kepada kamu, apakah aku dimusuhi? Apakah aku menjadi musuhmu kalau aku menyatakan kebenaran? Kadang-kadang kita menyatakan kebenaran, orang jadi memusuhi kita. Tapi tidak apa-apa, itu menyenangkan hati Allah, kata Rasul Paulus. Adakah ku cari kesukaan Allah atau kesukaan manusia, kata kitab Galatia. Rasul Paulus berkata seperti itu. Kalau aku mencari kesukaan manusia, aku bukan hamba Allah. Itu kata Rasul Paulus. Kitab Galatia pasal 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Apakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Terus, adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. iya, Rasul Paulus bilang begitu. Kalau kita diberi tugas sebagai hamba Allah, jabatan apapun, untuk mengingatkan yang salah, ya, memberi nasihat yang baik dan teguran yang baik. Rasul Paulus mengatakan dalam Galatia, apakah aku menyatakan kebenaran aku jadi musuh, dimusuhi, dimurkai selamanya? Ya, Allah tidak murka selamanya pada bangsa yang memang betul-betul bengkok itu, keras tengkok, kepala batu. Bangsa Israel kepala batu sekali. Wah, dia seperti seorang istri yang sudah tidak setia. Pernah saya katakan kepada seorang suami yang konseling kepada saya, dia tidak akan kembali pada istri itu. Dia sudah berzina, pergi dengan seorang laki-laki, satu orang laki-laki. Di bangsa Israel banyak berhala, banyak laki-laki. Kepada gereja Tuhan, bangsa kafir yang sudah beralih ke dunia, mencintai dunia, ini berzina. Tidakkah engkau kembali kepada Allah untuk tidak mencintai dunia ini? Jadi waktu saya baca Wahyu 7 ini, saya melihat betapa besar kasih Tuhan. Pertama bangsa Israel yang murtad. Ya, Tuhan kembali ke situ, memeterikan ini milikku. Sedangkan kepada kita bangsa kafir juga Tuhan hitungkan masuk, berdiri di hadapan anak domba. Oh, tak terhitung jumlahnya, kesempatan luas pada bangsa kafir kita ini. Terpujilah Tuhan. Sungguh hati saya, apa ya itu namanya, begitu rupa saya timbul rasa kagum dan hormat kepada Tuhan. Ku kagum, hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum, hormat akan Engkau, ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Apalagi saya ingat, dari kecil saya sudah jahat itu loh. Hati saya jahat. Sampai bertambah dewasa, bahkan sampai hari ini. Terkadang kita bersalah, melakukan salah. Dengan perkataan, dengan pikiran, dengan tindakan. Allah memberikan kesempatan untuk nanti bisa berdiri di hadapan anak domba, tubuh Kristus yang besar, bangsa Israel, bangsa kafir.
Saya tubuh Kristus. Mari kita perhatikan baik-baik. Dalam Wahyu 7 kembali kita, ayat 4 dan 8. Tolong dibaca. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Ya, Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan. ya, Dari suku Ruben 12.000. Dari suku Gad 12.000. ya, Dari suku Asyer 12.000. ya, Dari suku Naftali 12.000. Dari suku Manasye 12.000. ya, Dari suku Simeon 12.000. ya, Dari suku Lewi 12.000. Dari suku Isakar 12.000. Dari suku Zebulon 12.000. nah, Dari suku Yusuf 12.000. Dari suku Benyamin 12.000. nah, saudara baca teliti, saya baca teliti. Ada Manasye di situ, suku Manasye disebut di Wahyu 7 ini. Ada? Ada. Coba. Dari suku Manasye 12.000. Ini Manasye bukan anak Yakub. Cucu anaknya Yusuf. Tapi namanya ada di situ. Yakub mengangkat Manasye dan Efraim anak Yusuf setara dengan anak sendiri. Ya. Setara. Kejadian pasal 48 ayat yang kelima. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, Ya, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. ya, Akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye, ya. sama seperti Ruben dan Simeon. Sama disetarakan dengan Ruben dan Simeon. Ruben dan Simeon anak Yakub. Tapi Manasye dan Efraim cucu. Tapi disamakan, disetarakan. Dan suku Manasye ini termasuk yang dimeterikan 12.000. Ada satu suku yang hilang, anak Yakub. Pada pemeterian 144.000 orang. Kita baca, suku apa itu? Itu suku Dan. Tidak ada suku Dan di situ. Kejadian 49 ayat 17 sampai 18. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memangut tumit kuda, Ya, sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. ya. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Dan ini adalah anak Yakub. Ya. Dan adalah anak Yakub dari Bilha, budaknya Rahel. Anak Yakub dari budak Bilha ini, ya, budaknya Rahel. Tapi kok dipotong? Jadi seakan-akan dia sarang yang dipotong. Padahal dia orang Israel sejati. Tidak masuk pemeterian di Wahyu 7. Lah kita ini cuma cangkok karena iman. Kalau Dan itu asli Israel, anak Yakub, bisa dipotong, tersingkir. Kita siapa? Kita tahu riwayatnya Dan ini anaknya Bilha, budaknya Rahel. Itu karena Rahel ini tak bisa melahirkan dan dia sangat cemburu, sangat iri hati kepada Lea. Dan saking cemburunya dia sodorkan Bilha ini. Walaupun dia bukan pemeran berhubungan dengan Yakub dan melahirkan
Dan tapi itu disodorkannya Bilha itu dalam keadaannya marah, cemburu besar. Ini daging ini. Dan akhirnya dikatakan dan itu seperti ular di jalan, bahkan seperti ular biludak. Dan mereka selalu menantikan keselamatan. Tuhan juga pernah berkata kepada orang Farisi dalam Injil Matius, kamu keturunan ular biludak. Wah, ngeri sekali ya. Ngeri sekali. Jadi kita lihat, dan itu seperti carang dia potong, tidak ada namanya situ. Diganti oleh siapa? Cucu. Cucu. Ini dihitung. Jadi kita ini juga jangan cuma memperhatikan anak sampai anak, cucu ini. Anak, cucu itu diperhatikan. Yakub memperhatikan Manasye, Efraim cucu. Jadi kita harus memperhatikan cucu. Saya selalu kasih ingat cucu-cucu saya. Hidup takut Tuhan ya. Yang lebih kecil-kecil, umurnya 10 tahun, 9 tahun. Jadilah anak yang baik ya. Beriman pada Kristus ya. Be a good boy. Tak boleh jadi anak nakal ya. Iya opa. Bayangkan, baca itu. Dan tidak ada situ. Gantinya siapa? Manasye. Nah, kalau kita belajar nanti Wahyu 14 tentang 144.000 orang. Ini merupakan buah sulung. Sulung. Artinya mereka anak-anak sulung. Saya bertanya sama Tuhan, Manasye, Efraim. Ketika Yakub memberkati keduanya, tangan kanan Yakub ada di kepala Efraim. Tangan kanan bukan di Manasye. Yusuf bilang, Pak, ini diambil tangannya, ini yang sulung Manasye. Tapi Yakub tetap, artinya Efraim itu disulungkan. Saya bertanya sama Tuhan, jawablah aku Tuhan. Kenapa bukan dari 12 suku Israel yang dimenterikan, bukan Efraim di situ, Manasye? Bicara keseluruhan itu bukan lahiriah. Bicara keseluruhan itu bicara kualitas yang disulungkan. Sebab dikatakan 144.000 orang dari suku Israel itu yang disulungkan, yang dimenterikan. Itu luar biasa, mereka spesial. Wahyu 14 ayat 1-5. Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, Ya. dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Ya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah, Ya. dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Ya. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi Ya. yang memetik kecapinya. Ya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang Ya. yang telah ditebus dari bumi itu. Ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya. Hebat ini intinya Israel. Tidak mencemarkan diri seperti Israel pada umumnya. Punya banyak berhala. Terus Dengan perempuan-perempuan, ya. karena mereka murni sama seperti perawan. Oh, sangat murni seperti seorang perawan itu, mempelai wanita itu perawan yang suci. Rasul Paulus bilang, aku telah mempertunangkan kamu seperti perawan yang suci kepada Kristus, seorang laki-laki. Gereja jadi mempelai wanita, dan inti dari mempelai wanita sebenarnya inilah 144.000 orang Israel yang dimenterikan.
dengan nama Allah, nama Bapa. Meteri. Nanti antikris juga meteri di dahi, di lengan. Tapi angka 66. Maka sebelum antikris memeterikan, Allah memeterikan. Dan meteri itu tidak bisa terhapus. Itu tanda kepemilikan. Seperti zaman dulu, hewan-hewan itu miliknya seseorang dimeterikan, dicap. Tanda kepemilikan. Dan itu tidak bisa hapus meteri itu. Cap itu tidak bisa hilang. Kalau meteri itu bicara tanda kepemilikan dan bicara tentang perlindungan. Dimeterikan, dilindungi. Ketika Tuhan menghukum, maka orang yang punya meterai aman, terlindung. Oh, Tuhan luar biasa ya. Satu pelajaran yang sangat indah sekali. Meterai, tanda kepemilikan. Rasul Paul bilang, pada aku banyak meterai tanda kepemilikan ini. Parut-parut, luka-luka karena Kristus. Dia menderita. Jadi ada tanda pemilikan. Saya akan menyambungkan dengan pendalaman Alkitab yang berikut. Khususnya perlindungan ini dari meterai. Luar biasa Tuhan. Luar biasa. Antikris nanti meniru. Dia juga memeterikan. Tapi untuk binasa satu waktu. Allah memeterikan. Tidak bisa. Surah Efesus mengatakan. Dia memeterikan kita. Efesus 1 ayat 13 dengan Roh Kudus. Jadi jangan duka citakan Roh Kudus. Jangan padamkan Roh Kudus. Kita akan sambung nanti kesempatan berikut. Tapi kesimpulan saya dari membaca ini, kita melihat betapa besar kasih Allah dan murah hati Allah. Ya, betapa besar kasih Allah, murah hati Allah. Jadi kalau kita dipakai Tuhan, hanya anugerah Tuhan. Bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Memang jangan bukan apa-apa. Ya, orang berdosa. Lah kalau ada orang menyakiti kita, tidak usah disimpan marahnya. Apalagi kalau itu sakit karena kita dinasihati yang baik, tidak usah marah. Ya, tidak usah. Kan itu untuk kebaikan kita. Ya, sedangkan orang berbuat tidak benar kepada kita juga tidak usah simpang marah. Satu waktu kita ditegur, salam, salam juga, ya begitu ya. Ya, jangan, apalagi untuk kebaikan, jangan ditolak. Sapaan salam, itu di, halo apa kabar? Kabar baik. Oh lama tidak ketemunya, iyalah, gitu kan, aman. Semoga firman Tuhan menjadi berkat. Mari. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib mengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa.
ketika saya membaca Wahyu 7 dan saya baca sampai tengah malam ini. Dari pembacaan ini kepada dua kelompok, Israel dan bangsa kafir. Kepada bangsa Israel yang sudah berkhianat, keras kepala, tegar tengkok. Dan Tuhan mengatakan dia seperti istri yang tidak setia. Akan kembali ke suami kepada istri yang sudah bersundal. Kenyataannya Tuhan katakan, aku tidak selamanya murka. Dan dia buktikan. Tuhan memeterikan 144.000 semua dari suku Israel. Ini inti. Masih ada Israel yang lain yang diberi kesempatan. Dan juga bangsa kafir kita. Orang yang dahulu juga penyembah berhala, tidak punya pegangan, hidup dalam dosa. Itu akan berdiri di hadapan Allah, di hadapan anak domba. Tidak terhitung banyaknya, kesempatan besar. Jangan kita sombong. Uluran tangan Allah lewat firman itu jangan kita tolak. Bertobat, berbaik kembali. Allah tidak selamanya murka. Yang kita baca betapa dahsyatnya nanti bumi langit ini goncang, hebat sampai gempa di Wahyu pasal 16, Wahyu pasal 18, hancur semua nih seperti Babel 1 jam. Dunia ini nanti akan terjadi gempa lebih dahsyat. Seperti belum pernah terjadi, kata firman. Belum pernah. Kalau gempa yang sudah terjadi dari dulu sampai sekarang masih bisa dideteksi. Jadi gempa nanti menyelenyapkan pulau-pulau tenggelam hilang. Betapa dahsyatnya bumi. Tapi kita dijanjikan Tuhan yang sudah dimeteri tanda kepemilikan. Dimeterai dengan apa kita? Roh Kudus, kata Efesus 1 ayat 13. Ini tidak dirusakkan. Kita tidak mengalami malapetaka itu, bahkan tidak akan mengalami kutuk sampai 3 kali 7 penghukuman. Tuhan melindungi kita karena meterai itu selain bicara pemilikan juga perlindungan. Agung sekali Tuhan dalam firman-Nya. Tapi saudara, saya ingatkan, ini bukan hanya pengetahuan. Firman itu jangan pengetahuan, tapi praktek hidup. Isinya pindah ke dalam ini. Ditukik, dituliskan di dalam loh daging oleh jari roh Allah itu. Untuk menjadi kelakuan hidup kita sehari-hari. Saya harap tidak ada lagi orang tua yang menyumpahi anaknya dan tidak akan diakui lagi dia. Saya harap tidak ada teman-teman yang saling bertikai, mungkin salah paham. Karena orang mengingatkan kita langkah-langkah kita yang salah, perkataan kita, kelakuan kita. Lantas kita musuhi orang itu, padahal itulah kawan kita. Mari kita nyanyikan kagum, hormat dari hati yang paling dalam. Oh rapasangkalam ya rapas. Hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau.
Terima kasih Tuhan, haleluya. Tak terduga, tak terselami jalan-jalan dan pikiran-pikiran-Mu Tuhan. Tak terukur kasih-Mu, tak terukurkan betapa kasih sayang Tuhan yang dinyatakan menjangkau dunia dengan korban. Korban Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Ramaya Masangkala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Allah bukan jadi pengetahuan saja, tapi mendarah daging dalam kehidupan ini. Agar kami menghargai kemurahan hati Allah dan merasa tidak layak. Pelayanan sekecil apapun itu kami lakukan sungguh karena tidak layak hanya mendapatkan anugerah. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pengajaran firman Allah yang mengingatkan kami betapa kasih Allah luar biasa agung. Terima kasih Tuhan. Berkati semua kami, sidang jemaat yang mendengarkan dan mengikuti ibadah pendalaman Alkitab ini. Yang di rumah, yang di sini, bahkan saudara-saudara kami yang sempat mendengarkan. Kiranya Tuhan memberkati, menolong kita untuk memahami betapa tinggi dalam lebar kasih Allah itu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat tangan kita. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari angkat tangan, dua-dua tadakan tangan. Terimalah berkat, segala berkat yang terbaik dari persekutuan Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali pada kali kedua. Kita diberkati supaya kita memberkati. Jadilah utusan-utusan Tuhan. Amanat agung jalankan sampai semua dunia mendengar Injil Kerajaan Sorga. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, mari kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, sampai di sini ibadah pendalaman Alkitab. Saya akan dengan pertolongan Tuhan meneruskan, lanjutkan Wahyu 7 ini. Seperti yang tadi saya sudah katakan di akhir pemberitaan firman. Tuhan Yesus memberkati kita dan mempertemukan kita oleh anugerahnya di pendalaman Alkitab yang berikut.